Halo semuanya, selamat datang kembali di mata kuliah pengantar bisnis, episode ke-9. Pada episode ini, kita akan membahas salah satu topik paling menarik dan paling dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu perilaku konsumen atau consumer behavior. Kenapa sih? Ini penting banget, simpelnya begini. Tanpa memahami cara berpikir konsumen, sebuah bisnis itu bisa salah langkah. Mereka bisa bikin produk yang salah, promosi yang salah, dan ujung-ujungnya, ya gagal bersaing di pasar. Hari ini kita akan belajar apa yang membuat seseorang tertarik, kemudian mempertimbangkan, lalu akhirnya memutuskan untuk membeli sebuah produk. Jadi, apa itu perilaku konsumen? Perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, atau organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi produk atau layanan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Ini bukan cuma soal apa yang mereka beli, tapi lebih dalam lagi, kenapa mereka membeli sesuatu. Contohnya deh, kenapa seseorang mau beli kopi di Starbucks yang harganya mungkin puluhan ribu, padahal kopi di warung pinggir jalan jauh lebih murah? Atau, kenapa ada orang yang rela antre berjam-jam untuk mendapatkan iPhone terbaru, padahal iPhone lama mereka sebenarnya masih berfungsi dengan sangat baik? Jawabannya ada di dalam psikologi manusia, yang akan kita bedah bersama-sama. Nah, ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi keputusan konsumen. Mari kita bagi menjadi 3 kategori besar. Pertama, faktor psikologis. Ini adalah semua yang terjadi di dalam kepala seorang pelanggan. Ada motivasi, yaitu apa yang mendorong mereka membeli. Apakah untuk status, kenyamanan, atau rasa aman? Lalu ada persepsi, yaitu bagaimana mereka melihat suatu merek atau kualitas produk. Pengalaman masa lalu juga membentuk pembelajaran yang mempengaruhi keputusan mereka di masa depan. Terakhir, ada sikap dan kepercayaan. Misalnya, ada yang percaya kalau produk lokal itu kualitasnya lebih bagus, atau merek ini sudah pasti terpercaya. Contoh nyatanya saat orang beli skincare, mereka bukan hanya membeli fungsinya untuk mencerahkan kulit, tapi juga karena ada rasa percaya pada merek tersebut dan pengalaman pribadi yang memuaskan. Faktor kedua adalah faktor sosial. Lingkungan sosial kita punya pengaruh yang sangat besar dalam keputusan pembelian. Ini bisa datang dari keluarga, teman, influencer yang kita ikuti di media sosial, atau bahkan komunitas online. Misalnya, seseorang mungkin memutuskan untuk membeli laptop merek tertentu bukan karena riset sendiri, tapi karena dapat rekomendasi kuat dari YouTuber teknologi favoritnya yang sudah dia percaya, atau mungkin kamu membeli sebuah game karena semua teman di circle kamu sedang memainkannya. Faktor ketiga adalah faktor budaya. Budaya tempat kita tinggal sangat mempengaruhi nilai, kebiasaan, dan preferensi konsumsi kita. Contoh paling sederhana, di Indonesia, banyak yang merasa belum makan kalau belum makan nasi. Sementara di negara-negara barat, sarapan dengan sereal atau roti itu sudah sangat umum dan dianggap cukup. Budaya kerja, gaya hidup di perkotaan, versus pedesaan. Semuanya ikut membentuk preferensi kita terhadap produk dan layanan. Sekarang, mari kita bicara tentang customer journey atau perjalanan pelanggan. Ini adalah proses lengkap yang dialami seseorang. Dari yang awalnya tidak tahu apa-apa tentang sebuah produk, sampai akhirnya membeli, dan bahkan menjadi pelanggan setia. Tahap-tahapnya biasanya dimulai dari awareness atau kesadaran. Di tahap ini, pelanggan baru sadar kalau mereka punya sebuah kebutuhan atau masalah. Contohnya, mereka mungkin tidak sengaja menonton video tentang 5 tanda kulit dehidrasi, dan jadi sadar kalau kulit mereka butuh perhatian lebih. Setelah sadar, mereka masuk ke tahap consideration atau pertimbangan. Di sini, mereka mulai aktif mencari informasi, membandingkan berbagai merek, membaca ulasan, dan bertanya ke teman. Tahap selanjutnya adalah purchase atau pembelian, di mana mereka akhirnya membuat keputusan dan melakukan transaksi, baik secara online maupun offline. Tapi perjalanannya tidak berhenti di situ. Ada tahap experience, yaitu saat mereka menggunakan produk dan menilai kualitasnya. Mereka mungkin akan memberikan ulasan, atau sekadar membentuk opini pribadi. Jika mereka puas, mereka akan masuk ke tahap terakhir, yaitu loyalty, atau bahkan advocacy. Mereka tidak hanya akan membeli lagi, tapi juga dengan senang hati
merekomendasikan produk itu ke orang lain. Bisnis yang modern harus bisa mengoptimalkan setiap tahapan ini, agar pelanggan merasa nyaman dan percaya dari awal sampai akhir. Untuk lebih detailnya lagi, kita bisa melihat proses pengambilan keputusan konsumen atau Consumer Decision Making Process. Ini adalah 5 langkah mental yang dilalui konsumen saat akan membeli sesuatu. Pertama, problem recognition atau pengenalan masalah. Kamu mulai googling, nonton review di YouTube, atau tanya teman yang lebih paham teknologi. Kamu mulai membandingkan beberapa merek dan model laptop, melihat harga, fitur, kualitas, dan reputasi mereknya. Keempat, purchase decision, atau keputusan pembelian. Setelah menimbang-nimbang, kamu akhirnya memilih satu produk dan melakukan pembelian. Langkah terakhir yang sering dilupakan adalah post-purchase behavior, atau perilaku pasca pembelian. Setelah memakai laptop baru itu, kamu akan merasa puas atau justru kecewa. Perasaan inilah yang akan menentukan apakah kamu akan menjadi pelanggan setia atau tidak di masa depan. Perusahaan yang cerdas harus hadir di semua langkah ini, dari memberikan edukasi di awal, sampai memastikan pengalaman setelah pembelian itu menyenangkan. Dari semua proses tadi, ada satu hal yang sangat dicari oleh para pebisnis, yaitu consumer insight. Insight bukan sekadar data mentah, tapi pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan, motivasi, dan perilaku tersembunyi dari konsumen. Ini adalah inti cerita yang menjelaskan mengapa orang melakukan apa yang mereka lakukan. Contoh insight yang kuat, orang membeli produk skincare mahal, bukan semata-mata untuk mendapatkan kulit cerah, tapi untuk mendapatkan rasa percaya diri saat bertemu orang lain. Insight seperti inilah yang bisa melahirkan kampanye iklan yang sangat kuat, dan produk yang benar-benar menjawab kebutuhan emosional pelanggan, bukan cuma kebutuhan fungsional. Di era digital seperti sekarang, semua ini didukung oleh data konsumen dan big data. Setiap klik yang kita buat, setiap pencarian di Google, atau setiap transaksi online, itu meninggalkan jejak digital. Perusahaan menggunakan data ini untuk banyak hal. Memahami preferensi pelanggan, membuat rekomendasi produk yang akurat, memprediksi permintaan pasar, mengukur efektivitas iklan, dan yang paling penting, melakukan personalisasi pengalaman pengguna. Contohnya, sangat banyak di sekitar kita. Netflix bisa merekomendasikan film berdasarkan riwayat tontonanmu. Tokopedia akan menampilkan produk-produk yang relevan dengan apa yang baru saja kamu cari. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di episode 10.